6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dan saya akan mencari siapa pemasoknya, dan kalau memang terbukti dia menjual, mengopor lagi ke tempat lain, kita akan blacklist. Semua 44 unit. 44 unit ini kan kapasitasnya itu sekitar 25.000. Jadi ada kapal yang memang home base-nya di sini, kemudian ada kapal-kapal. Selamat pagi, dari kawasan Limbolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau janji blacklist pedagang dan mitra Bulog yang menjual beras SPHP di atas head. KSOP Bau-Bau menyiapkan 44 armada kapal untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 27 Maret 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Bulog Bau-Bau janji blacklist pedagang dan mitra Bulog yang menjual beras SPHP di atas. Laporkan Waode Nur Liani. Maraknya penjualan beras SPHP di atas harga eceran tertinggi atau HET di Kota Bau-Bau membuat masyarakat resah untuk memperoleh beras pemerintah dengan harga murah. Bahkan awal Ramadan di sejumlah pasar Bau-Bau menjual beras untuk stabilisasi harga ini senilai Rp80 hingga Rp85.000. Sementara berseliweran di media sosial Facebook, tak mau kalah menjual beras SPHP antara Rp70.000 hingga Rp75.000 per kemasan 5 kg. Mendapat informasi tersebut, Badan Urusan Logistik Kota Bau-Bau geram dan akan melakukan sidak terhadap pedagang mitra Bulog. Harga tersebut jauh dari ketentuan yang telah diatur Bulog. Kepala Bulog Bau-Bau Muhammad Akbar Said menyebutkan, sesuai harga eceran tertinggi beras medium SPHP senilai Rp10.900 per kilogram atau per kemasan 5 karung dibanderol Rp54.500. Menurutnya, oknum menjual beras SPHP dengan harga tidak sesuai ketentuan merupakan pihak ketiga. Untuk itu Bulog Bau-Bau akan mencari tahu pedagang yang menjual beras tidak sesuai aturan main yang telah diatur Bulog Bau-Bau. Jadi memang ada beberapa yang menjual di atas HET, dan ini saya pikir sudah pihak ketiga ini. Dan saya akan mencari siapa pemasoknya, dan kalau memang terbukti dia menjual, mengopor lagi ke tempat lain, kita akan blacklist. Kita akan langsung blacklist karena ini sudah menyalahi aturan, dan kita akan evaluasi lagi. Kalau memang mereka masih menjual seperti itu, kita akan tindak lanjut untuk memblacklist mereka lagi, tidak akan melayani lagi mereka. Selalu kita pantau Facebook lagi, kita cari. Ini sudah dikomunikasikan ke teman-teman, ternyata bukan dari RPK kita, tidak tahu ini barang dari mana. Akbar menambahkan akan memberi sanksi terhadap mitra Bulog yang terbukti menjual beras tidak sesuai HET. Batas toleransi harga ditentukan senilai Rp11.000 per kilogram atau Rp60.000 per kemasan 5 kg. Pihaknya berkomitmen tidak akan lagi memberikan jatah beras kepada pedagang nakal yang menjual beras medium jauh dari HET di atas Rp60.000. Sebelumnya, antisipasi Bulog menekan harga beras medium dengan mendistribusikan beras SPHP di 2 lapak inflasi daerah di Pasar Lameo dan Pasar Karanugraha Bau-Bau. Upaya tersebut untuk menekan harga beras yang dijual pedagang nakal jauh dari batas normal. Sayangnya, pasca pasar tersebut tidak beroperasi, para oknum kembali menjual beras SPHP di atas normal. Tidak sedikit Bulog Bau-Bau menemukan mitra yang menjual beras di atas HET. Para pedagang itu kemudian diberi sanksi blacklist. Sementara itu, antisipasi ke depannya pihaknya terus memantau penjualan beras baik lewat media sosial termasuk mitra di sejumlah pasar di wilayah kerjanya. Bulog Bau-Bau pun meminta warga masyarakat yang mendapat penjualan beras di atas HET dapat melapor langsung ke kantor Bulog Bau-Bau. Waode Nuliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Kita ke berita berikutnya. KSOP Bau-Bau menyiapkan 44 armada kapal untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Selengkapnya dilaporkan Afriansa. Semua 44 unit. 44 unit ini kan kapasitasnya itu sekitar 25.000.
Jadi Kantor Kesabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Bau-Bau menyiapkan 44 armada kapal untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kepala KSOP kelas 2 Bau-Bau Tahir Laitupa mengatakan 44 armada tersebut memiliki kapasitas angkut sebanyak 25.895 penumpang. Ia merincikan sebanyak 13 unit kapal PT Pelni dengan kapasitas 21.232 penumpang, 2 armada perintis kapasitas 560 penumpang, 3 armada swasta nasional kapasitas 740 penumpang, serta 26 armada swasta rakyat kapasitas 2.363 penumpang. semua 44 unit. 44 unit ini kan kapasitasnya itu sekitar 25.000. Jadi ada kapal yang memang home base-nya di sini, kemudian ada kapal-kapal lain yang memang pelabuhan singgahnya ada. Yang paling terbanyak itu adalah punya Pelni. Jadi rata-rata semua kapal ke wilayah Indonesia Timur itu singgah rata-rata di bawah. Selain armada kapal, kata Tahir, pihaknya juga menyatakan kesiapan sarana prasarana di Pelabuhan Murhum, diantaranya terminal penumpang. Ia mengatakan terminal penumpang Pelabuhan Bau-Bau terdiri 2 gedung dengan kapasitas sebanyak 1.500 orang. Kalau untuk terminal kita udah siap untuk itu. Karena ada 2 terminal, ya yang memang kapasitasnya 1.500 waktu itu. Tapi itulah kita perlu koordinasi supaya penjadwalannya utamanya bagi operator kapal itu, sehingga jauh hari itu kita sudah melihat kebutuhan kapal untuk sandar itu. KSOP Bau-Bau memprediksi jumlah penumpang naik dari Pelabuhan Murhum pada angkutan Lebaran 2024 akan mengalami peningkatan sebesar 9% atau sebanyak 56.417 orang dibanding tahun 2023 sebanyak 51.759 orang. Tahir mengimbau masyarakat yang akan mudik agar merencanakan waktu keberangkatan jauh-jauh hari karena menyangkut ketersediaan seat di kapal dan demi dapat tercapainya angkutan Lebaran yang selamat, aman, dan nyaman sehingga terwujud mudik ceria penuh makna yang merupakan slogan angkutan Lebaran tahun 2024. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton Pagi dan kita ke berita lainnya. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau mulai menyalurkan pembayaran tunjangan hari raya pada sejumlah satuan kerja di Kepulauan Buton. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Dari 48 satker, sementara per tanggal 25 Maret ini sudah ada 30 satker yang sudah mengajukan SPM gaji THR. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bau-Bau mulai menyalurkan pembayaran tunjangan hari raya THR kepada sejumlah satuan kerja di wilayah kerjanya. Hal ini sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 yang ditujukan kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satuan Kerja KPPN Bau-Bau Adiatma mengatakan, sebagaimana pada peraturan tersebut, penyaluran THR tahun ini dapat dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, yakni mulai tanggal 22 Maret 2024. Dikatakan penyaluran surat perintah membayar SPM THR terbagi dalam 4 jenis, yakni SPM THR gaji PNS, TNI Polri, SPM THR Tukin, SPM THR PPNPN, dan SPM THR P3K. Untuk pengajuan SPM gaji untuk THR itu dari 48 satker, sementara per tanggal 25 Maret ini sudah ada 30 satker yang sudah mengajukan SPM gaji THR atau sekitar 62,5% dari sejumlah satker pembayaran gaji. Itu untuk nominalnya sekitar 7,7 miliar dengan jumlah penerima 1.726 penerima. Dalam rangka akselerasi penyaluran THR, KPPN Bau-Bau berkomitmen untuk memberikan pelayanan prima kepada seluruh satker, termasuk diantaranya dengan membuka layanan pengajuan SPM pada hari libur di tanggal 23 dan 24 Maret lalu.
Adiatma berharap komitmen serupa juga dapat ditujukan oleh seluruh Satkar dengan segera menuntaskan pembayaran THR ini sebelum memasuki masa cuti bersama Idul Fitri. Pembayaran THR ini dari kami mengharapkan agar penerima dapat menggunakan sesegera mungkin agar dapat menggerakkan perekonomian, kemudian juga dapat lebih bijak dalam membelanjakannya, utamanya agar belanjanya ini dapat ditujukan untuk program-program UMKM, sehingga nanti UMKM lokal juga nanti akan bisa bergerak lebih maju lagi. Adapun komponen THR yang diberikan kepada ASN dari instansi pemerintah pusat yaitu sebesar gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji pokok, yakni tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja per bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Baik, kita ke berita yang terakhir. Pemerintah Kota Bau-Bau terus berupaya maksimal untuk membuka isolasi jaringan komunikasi dan layanan internet di wilayah Kelurahan Kampeonaho, Kelurahan Tampuna, di Kecamatan Bungi, dan Kelurahan Gonda Baru, Kecamatan Sorawolio. Kadiskominfo Kota Bau-Bau Andi Hamzah Mahmud melakukan audiens ke kantor Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kemenko Polhukam di Jakarta untuk menyampaikan kebutuhan vital komunikasi warga di 3 kelurahan tersebut. Kunjungan Kadiskominfo diterima Agung Pratisto, Asisten Deputi Koordinasi Kelembagaan dan Pelayanan Publik Kemenko Polhukam, dan Kepala Bidang Komunikasi Kemenko Polhukam, Kolonel Atep. Dan dalam pertemuan tersebut dibahas kemungkinan memecahkan masalah black spot area melalui Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Pihak Kemenko Polhukam merespon positif kebutuhan Kota Bau-Bau untuk memberikan layanan komunikasi yang lebih baik untuk warga Kota Bau-Bau, mengingat posisi strategis Kota Bau-Bau di Jazirah Pulau Buton sebagai wilayah utama dan pintu masuk yang harus memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Bulog Bau-Bau janji blacklist pedagang dan mitra Bulog yang menjual beras SPHP di atas head. KSOP Bau-Bau menyiapkan 44 armada kapal untuk melayani penumpang selama angkutan Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.